Tata ibadah minggu Advent kedua, kita akan membaca firman Tuhan, Pak sebagai panggilan beribadah, membaca dari Yesaya 11 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Kita membaca dari kitab Yesaya 11 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kita menyanyikan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 85 ayat pertama dan ayat ketiga. Kusongsong bagaimana. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur 80 ayatnya yang ke-8 sebagai nats introitus dan sidang jemaat aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 91. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umat-Mu berkatilah, dirikanlah tahta-Mu, maha tinggi mulia. Hosiana, putra Daud, umat-Mu berkatilah. Hosiana, putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana, putra Daud, salam Raja mulia. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan hukum Allah dari Matius pasal 22 mulai ayatnya yang ke-37. Berbunyi sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jemaat aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 53. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami tidak tekun menantikan juru selamat yang akan datang untuk menghakimi dunia ini. Kami tidak teguh berpegang pada firman-Mu, dan kami tidak setia melaksanakannya tiap-tiap hari. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami ya Kristus. Datanglah dan masuklah di dalam hati kami, di dalam hidup dan pekerjaan kami, dan bimbinglah kami dari hari ke hari, supaya kami mampu menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat kita aminkan dengan NKP nomor 15, hidup. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum-hukum Allah dan mengaku segala dosa dan kesalahan yang selalu kita lakukan menduka citakan hatinya dan merugikan sesama manusia kita, sekarang marilah kita mendengarkan berita anugerah Allah, berita tentang pengampunan dosamu. Sebagaimana firman Tuhan katakan, bergembiralah dan lihatlah, Rajamu datang dengan kemenangan. Ia Raja adil yang membawa keselamatan. Zakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9a. Ia datang supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16b. Jemaat, ya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar dan memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada Minggu Advent yang kedua pada saat ini dan hari ini terangkat dari Mazmur 92. Mazmur 92 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang
yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran bait Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sekian jauh telah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu dan memelihara dalam kehidupannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari seluruh ayat-ayat bacaan tadi, saya tarik satu tema. Allah kita besar dan dahsyat. Allah kita besar dan dahsyat. Kalau tema yang diangkat dalam Warta Jemaat itu terambil dari ayatnya yang ke-16 bagian B, bahwa pada Allah tidak ada kecurangan. Saudara-saudara, Tuhan Allah yang kita puji dan sembah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah Allah yang besar dan dahsyat. Ini kesaksian Alkitab, saudara-saudara, yang kita baca dalam Mazmur 92 ini pada khususnya. Kuasanya yang besar dan dahsyat itu dinyatakan lewat pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatannya terhadap umatnya. Baik terhadap umatnya Israel yang Ia pimpin keluar dari tanah perhambaan di Mesir masuk ke tanah perjanjian Kanaan, maupun kepada kita gerejanya sebagai umat Allah yang baru, Israel yang baru, bangsa Allah yang baru di bumi ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan mengetahui, menyadari, menghayati betapa besarnya Allah kita dan dahsyat adanya lewat perbuatan dan pekerjaannya, maka itu harus mendasari seluruh pola pikir dan perbuatan kita, cara pandang kita dalam kita menjalani hidup ini, hidup yang penuh dengan kemelut dari hari ke hari. Sebab hanya dengan melihat, dengan menghayati kebesaran Allah dalam pekerjaannya terhadap kita umatnya, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang lemah. Tidak akan menjadi orang-orang yang diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran palsu, berbagai-bagai pengaruh jahat dalam dunia ini. Juga kita tidak akan begitu mudah berputus asa. Apa sebabnya, saudara-saudara? Banyak kali kita tidak berdaya ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam keseharian hidup kita. Sebabnya ialah karena kita selalu memberi diri kita, memberi hati dan pikiran kita dikuasai oleh masalah-masalah itu.
Masalah-masalah yang kita alami, hadapi tiap hari, kita lihat itu sebagai seperti raksasa-raksasa, orang-orang enak yang ditemukan oleh ke-12 pengintai Israel di tanah Kanaan pada zaman Musa itu. Dan kita melihat diri kita sama seperti ke-12 pengintai itu, ke-10 pengintai. Melihat diri mereka seperti belalang-belalang saja. Saudara-saudara yang saya kasih, pada hari ini kita belajar dari pemazmur. Dan pemazmur itu adalah Daud. Daud yang hanya mengandalkan Tuhan, kuasanya, perlindungannya, sepanjang hidupnya yang penuh dengan ancaman. Oleh karena ia hanya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memimpin, menuntun dia dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara-saudara masih ingat betapa kejamnya Saul yang mengejar Daud dan anggota keluarganya, sehingga Daud harus berlari menyelamatkan diri seperti kijang di pegunungan Yudea. Dan berapa kali Daud beroleh kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia tidak melakukan itu. Ia tidak mengutuk Saul sebagai musuhnya, ia tidak menghajatkan kematiannya, kecelakaannya, tapi ia tetap menghargai Saul sebagai orang yang diurapi. Oleh karena itulah saudara-saudara, karena Daud hanya mengandalkan Tuhan, maka Daud dapat sungguh-sungguh bersyukur kepadanya. Ya, sungguh-sungguh bersyukur. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, Mazmur 92 ini adalah mazmur ucapan syukur perseorangan. Pemazmur yang kita sudah sebut tadi sebagai Daud, ia bersyukur karena ia dibebaskan oleh Tuhan dari orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang menekan hidupnya, orang-orang yang mengancamnya. Mereka itu yang ia sebut sebagai orang-orang bodoh, orang-orang bebal, orang fasik, ayat 7, 8, dan 10. Dalam kitab-kitab Mazmur, saudara-saudara, ucapan syukur itu tidak hanya diucapkan di dalam hati ketika seseorang duduk sendiri dan berdoa. Ucapan syukur selalu diucapkan bersama di tengah sidang jemaat yang diiringi dengan nyanyian-nyanyian syukur, diiringi dengan tarian-tarian alat musik, dan diiringi dengan kurban persembahan. Kita kembali ke Mazmur 118. Pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena ia baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah orang-orang Israel bersyukur bersama-sama dengan aku. Hendaklah kaum Harun bersyukur bersama-sama dengan aku. Hendaklah semua orang yang takut akan Tuhan bersyukur bersama-sama dengan aku. Artinya pemazmur merasa tidak cukup kalau hanya ia sendiri yang bersyukur secara diam-diam. Tapi semua orang percaya, sidang Jumat harus turut bersyukur bersama-sama dengan dia. Mensyukuri besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, cara bersyukur seperti itu, kita gereja Perjanjian Baru juga telah belajar dari situ. Dan telah menjadi, katakanlah, tradisi kekristenan kita.
di mana kita senantiasa mengungkap ucapan syukur kita, mensyukuri segala perbuatan-perbuatan Tuhan, mensyukuri pertolongan-pertolongan, pemberian-pemberian dan berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita mengucap syukur dengan nyanyian-nyanyian, dengan nyanyian puji-pujian, dan dengan memberi persembahan-persembahan khusus. Dan persembahan khusus itu baik dalam bentuk material untuk di natura untuk dilelang maupun secara khusus, karena lelangan itu larinya kepada uang. Persembahan syukur dalam bentuk uang. Mengapa saudara-saudara setiap syukuran kita harus disertai diiringi dengan uang persembahan syukur? Oleh karena Tuhan yang mengatakannya kepada kita, bukan majelis jemaat yang mengatur itu. Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita. Melalui Musa Tuhan berfirman kepada umatnya, janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Musa tidak mengatakan janganlah menghadap orang Lewi, menghadap pendeta dengan amplop di tangan. Tidak. Walaupun itu tradisi yang terjadi. Karena itu pendeta juga sudah terbiasa menantikan amplop di tangan itu. Tapi Ulangan 16 ayatnya yang ke-16 katakan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Artinya bagi kita jemaat Kristen tidak ada ibadat tanpa persembahan. Tidak ada ibadat tanpa persembahan. Di mana kita menghadap Tuhan dalam persekutuan untuk membawa syukur kita, untuk memuliakan Tuhan. Maka di situ kita datang dengan disertai kurban persembahan kita. Jadi kalau kita meneliti dari Ulangan 16 ayat 16b dan 17, maka yang menjadi kriteria, menjadi ukuran dari persembahan syukur kita, mengukur besarnya ucapan syukur kita, itu bukan uang besarnya amplop yang ada, uang yang ada di dalam amplop, bukan itu. Karena dikatakan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Artinya kerelaan hati kita menjadi kriteria. Waktu saya di Korea Selatan dulu, ada pendeta yang katakan karena di sana kalau persembahan syukur seperti ini, amplop-amplop, itu nanti dibawa di satu talang, lalu diserahkan kepada pendeta. Nanti pendeta akan baca satu persatu. Dia baca nama amplop, lalu dia simpan. Dia baca nama amplop, lalu dia simpan. Pada satu waktu ada pendeta yang ketika dia pegang itu amplop tipis sekali. Biasanya tebal, artinya banyak isinya. Tapi ini tipis sekali. Karena amplopnya tipis, ia buang keluar. Padahal setelah dipungut kembali ternyata uang besar. Di mata uang sebut won, itu uang besar. Nah sekali lagi Tuhan tidak mengukur berapa yang kita persembahkan. Sebentar juga nanti begitu. Berapa isi amplop kita itu Tuhan tidak akan memperinci. Yang Tuhan tahu ukur kita punya hati. Kerelaan hati kita itulah yang akan menentukan besar jumlahnya persembahan kita. Kesadaran dan penghayatan akan pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang Tuhan yang besar dalam kehidupan kita berdasarkan kasih setianya yang agung itu, itulah yang akan menentukan berapa isi amplop kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan belajar dari pemazmur dan dengan apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 18 dan seterusnya, marilah kita juga belajar memberi. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan dengan nyanyian puji-pujian.
tetapi diiringi dengan disertai dengan kurban persembahan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Saudara-saudara, selanjutnya pemazmur bersaksi bahwa menyanyikan syukur kepada Tuhan itu baik. Ayatnya yang pertama, alangkah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Jadi tidak hanya dikatakan alangkah baik untuk bersyukur kepada Tuhan, tapi secara khusus untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Pemazmur menaikkan ucapan doa syukurnya di tengah persekutuan Jumat, yaitu pada setiap jam kebaktian pagi dan malam. Dan yang ia syukuri adalah kasih setia Tuhan yang besar, yang memimpin, menuntun seluruh hidupnya. Dan itu juga yang menjadi dasar pengucapan syukur kita. Kita bersukacita bersyukur dengan nyanyian-nyanyian, dengan puji-pujian, dengan alat-alat musik, dengan tari-tarian. Ungkapan iman kita. Nah, di sini saudara-saudara kita menentukan fungsi atau peran dari nyanyian dalam ibadat jemaat. Bahwa nyanyian dalam ibadat itu bukan hanya mulut yang terbuka tertutup. Padahal kita tidak tahu apa yang kita nyanyikan. Lagunya kita tidak tahu. Nyanyian puji-pujian syukur kepada Allah itu saudara-saudara mempunyai kuasa yang luar biasa. Kuasa firman ada di nyanyian itu. Jadi bukan hanya indahnya nyanyian yang melipur hati. Bukan hanya liriknya, susunan kata-katanya yang begitu indah. Tetapi lebih daripada itu. Nyanyian syukur, nyanyian gereja, nyanyian rohani itu baik dan mempesona, mengagumkan kita. Karena kita mengingat dalam menyanyi itu kita mengungkapkan segala bentuk perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Karena itu kalau kita menyanyi seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya mulut yang terbuka tertutup. Tetapi kita menyanyi dengan akal budi dan dengan hati. Sama seperti doa, Paulus katakan juga, kita berdoa dengan akal budi dan dengan hati. Artinya kita menghayati, kita memahami setiap kata yang kita ucapkan dalam lirik lagu itu. Kita menghayatinya sehingga kita tahu apa isinya, apakah dia berisi pengakuan dosa atau puji-pujian atau ucapan syukur atau pengajaran dan seterusnya. Sambil kita menghayati kata-katanya, kita terbawa kepada Tuhan. Lalu kita dibayangin perbuatan Allah yang begitu besar kepada kita. Itu peran nyanyian jemaat. Alat-alat musik, tari-tarian, itu bentuk ungkapan iman untuk mendorong iman itu. Sama seperti Rasul Yakub katakan dalam suratnya, panggil penatua, kalau sakit panggil penatua, lalu penatua mengoleskan mengoleskan minyak kemudian berdoa. Bukan minyak yang menyembuhkan, minyak itu hanya membangkitkan iman. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, ia meludahi tanah lalu mengoleskan di matanya. Bukan tanah yang berbentuk lumpur itu yang membuat orang buta itu melek matanya.
Tapi tanah itu hanya membangkitkan iman. Jadi semua bermakna, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan dalam liturgi, dalam ibadat itu tidak ada yang dibuat-buat begitu saja. Nyanyian-nyanyian sangat besar manfaatnya. Saudara-saudara ingat Rasul Paulus dan Silas ketika mereka berada di Filipi, di penjara Filipi, penjara di bawah tanah, gelap gulita, tidak ada lampu, semua pintu tertutup, dan setiap orang penjara di rantai kiri kanan, rantai besi, kakinya, tangannya, dan pada tengah malam Paulus dan Barnabas bangun dan berdoa, bangun dan menyanyi, bukan berdoa, bangun dan menyanyi. Lalu terjadi gempa bumi. Semua pintu terbuka, semua rantai-rantai di tangan, di kaki, semua berguguran. Sehingga kepala penjara panik. Tapi Paulus katakan jangan panik. Semua orang penjara masih tetap di tempat, tidak ada yang lari keluar. Itu kuasa nyanyian. Dan Martin Luther, pendiri gereja Protestan, katakan kalau menyanyi gereja itu setan lari 7 gunung jauhnya. Jauh sekali dia lari, 7 gunung dia lari. Begitu takut. Oleh karena menurut surat-surat Yohanes, setan pun takut dan gemetar terhadap 3 nama itu. Dan yang inti dari semua yang kita nyanyikan kan 3 nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam segala pekerjaan dan perbuatan ajaib dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti dikatakan dalam Mazmur tadi yang saya sudah ungkap bahwa nyanyian syukur pemazmur dalam persekutuan Jumat diiringi dengan alat-alat musik, gambus 10 tali, itu berarti gambusnya gambus besar ya, gambus besar sekali, tidak bisa diangkat, berarti harus duduk ini 10 tali. Dan itu bukan pemazmur yang memainkan itu. Memang dalam bait Allah ada kelompok-kelompok khusus, ada banyak kelompok paduan suara dari orang-orang Lewi dan pemain-pemain musik itu. Jadi memang ada mereka yang khusus dikaruniai kemampuan khusus. Sama seperti sekarang ini. Pemain orel dan pemandu nyanyian Jumatan sebentar muncul tari-tarian. Itu karunia-karunia khusus yang tidak ada. Kalau saudara-saudara disuruh menari tidak tahu, saya juga tidak tahu. Kita tidak dikaruniai untuk itu. Jadi semua berjalan dengan begitu indahnya dan tertibnya sebagai ungkapan yang mengiringi syukur kita, rasa syukur kita kepada Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang kita pemazmur katakan bahwa yang mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia. Kasih setia itu artinya kesetiaan Allah di dalam kasih-Nya. Ini ungkapan yang selalu ada dalam Alkitab. Kasih setia. Artinya kesetiaan Allah dalam kasih-Nya kepada kita. Karena Allah itu setia adanya. Pada waktu kita tidak setia, Ia tetap setia. Itu surat-surat Yohanes itu. Dan pemazmur katakan Tuhan meninggikan tandukku. Tanduk itu lambang kekuatan. Jadi kalau Tuhan kalau katakan dalam bahasa syair Tuhan meninggikan tandukku, artinya Tuhan mengaruniai kekuatan, keberanian untuk melawan musuh-musuhnya. Ia tahu cara karena Tuhan mengaruniakan kepadanya. Dan pada akhirnya pemazmur katakan simpulkan
memberi pesan kepada kita orang-orang percaya. Sama seperti Dia yang telah dibenarkan oleh Allah, demikian juga dengan kita semua. Pemazmur berpesan supaya kita semua hidup sebagai orang-orang benar. Orang-orang benar artinya orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Jadi bukan kita yang membenarkan diri sendiri. Bapak saya orang baik. Tapi Allah yang membenarkan kita. Nah, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, sama seperti Daud, maka kita juga harus hidup sebagai itu, seperti orang benar. Seperti orang benar, dikatakan orang benar itu tumbuh seperti pohon korma atau pohon aras di Libanon. Tumbuh tinggi, menjulang tinggi, subur, selalu subur, dan berbuah lebat. Apa sebabnya menurut pemazmur? Karena orang-orang benar itu yang seperti pohon korma dan aras di Libanon itu bertumbuh di pelataran bait Allah. Jadi kita tumbuh dan berkembang di tengah persekutuan, dalam persekutuan jemaat. Karena itu jangan ada jemaat yang bersifat pasif terhadap persekutuan. Karena di situ kita bertumbuh bersama. Itu yang ungkapan yang mengandung yang tersirat dalam kata di pelataran bait Allah. Dan pemazmur katakan sampai tua pun ia tetap berbuah. Itu tidak berarti seperti perempuan sampai umur 100 tahun tetap melahirkan anak, tidak. Tapi kalau pemazmur katakan sampai tua ia tetap berbuah, artinya sampai usia lanjut kita tetap menjalankan kehidup yang penuh dengan kebenaran itu. Memuliakan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib di tengah kehidupan kita. Sehingga sepanjang usia kita menjadi saksi-saksi yang hidup. Itu yang dimaksud oleh pemazmur. Nah, saudara-saudara, sekarang kita berada di masa Advent. Advent artinya penantian. Dalam Alkitab sebenarnya tidak ada satu ayat yang mengatakan supaya gereja memperingati Advent pertama, kedua, tiga, dan keempat. Sejarahnya kalau saudara mau tahu, setelah kira-kira tahun 250-an perayaan Natal mulai dirayakan di kota Roma tanggal 25. Karena sebelumnya tanggal 6 Januari di Mesir, kemudian di Galia, Perancis Selatan itu tanggal 6 Januari. Tapi sekarang tanggal 20 pada tahun 250-an itu Jemaat Roma sudah merayakan tanggal 25 Desember. Sekarang untuk merayakan tahun terang itu 25 Desember perlu persiapan. Lalu pada mulanya hanya 1 minggu saja persiapan. Tapi pada akhirnya dia menjadi 4 minggu. Jadi Advent pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi tahun gereja saudara-saudara bukan 1 Januari. 1 Januari itu tahun kalender nasional internasional itu. Tahun gereja itu mulai dari Advent pertama minggu lalu. Itu tahun gereja. Nanti akan berputar terus sampai seluruh. Nah, kita sementara menantikan, bersiap untuk merayakan kelahirannya, sementara kita sekaligus menantikan Advent Raya, Advent Agung, kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua itu. Nah, dalam perjalanan ini, dalam perjalanan hidup yang panjang, baik dalam menantikan perayaan Natal maupun khususnya dalam menantikan Advent Agung itu, kita semua dipanggil supaya kita juga tetap hidup dengan benar, seperti pemazmur. Supaya sepanjang hidup kita nyanyian puji-pujian tidak terhenti. Karena di dalam nyanyian puji-pujian itu kita memuliakan perbuatan Allah yang besar, dan puncak perbuatan Allah yang besar adalah ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus.
Jadi saudara-saudara, sebenarnya sepanjang hidup kita harus perayaan Natal berlangsung. Tidak hanya sesudah pohon terang. Ini akan, kalau dulu pohon biasa dia layu, ini tidak akan layu. Karena ini pohon imitasi, pohon tipu-tipuan ini namanya. Ini bukan pohon asli. Pohon asli itu akan layu. Tapi kehidupan kita tidak boleh menjadi layu. Iman kita tidak boleh layu. Harus terus segar seperti pohon kurma dan pohon aras di Lebanon. Terus menghijau dan berbuah lebat. Berbuah-buahkan kebenaran. Berbuah-buahkan ucapan syukur. Amin. Kita aminkan paduan suara diiringi dengan angklung dari lansia Orel sebagai persiapan untuk mengikuti perayaan Natal klasis pada hari Selasa. Jadi setelah penampilan hari ini, maka latihan hari Senin besok yang ada di Warta Jemaat itu tidak lagi kita buat. Karena ini sudah puncak latihan kita di sini. Silakan. Ya, termasuk saya juga.
Saudara-saudara sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita berdoa. Tuhan menyertai saudara. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sambil membawa persembahan syukur kita menyanyikan dari PKJ 213 ayat pertama dan ayat kedua, apakah yang kau lakukan? Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencengkram?
tari-tarian akan masuk.
Amin. Tuhan berkati. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita akan bersatu dalam doa, syukur, dan syafaat dengan beberapa pokok doa yang telah dicatat dalam buku doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, sumber hidup dan kehidupan kami. Puji-pujian dan ucapan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kasih dan setiamu yang demikian besar, Engkau Allah yang besar dan dahsyat. Perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-Mu sungguh tidak dapat kami pikirkan. Semuanya mengungkap kasih-Mu kepada kami. Hanya karena kasih dan setiamu, kami semua telah menjalani 6 hari kerja yang baru berlalu. Sambil melaksanakan segala tugas-tugas dan pekerjaan kami, baik tugas-tugas dalam rumah tangga, maupun di tengah masyarakat sesuai dengan jabatan dan tugas panggilan dimanapun Engkau menyebar kami untuk pergi dan bekerja. Kami telah melakukan segala sesuatunya di tengah kelemahan dan keterbatasan kami. Kami juga telah menjalani 6 hari kerja yang baru berlalu. Di tengah segala bentuk pergumulan hidup kami. Baik tekanan-tekanan ekonomi yang kami alami, maupun sakit penyakit, maupun berbagai pencobaan-pencobaan, tapi kami mengucap syukur. Oleh karena kehadiran kami semua pada saat ini dan di tempat ini, menandai pimpinan dan pemeliharaan-Mu yang besar itu. Bapa dalam surga, segala aktivitas kerja yang telah kami lakukan sepekan yang lalu, juga aktivitas pelayanan di tengah sidang Jumat-Mu, pada saat ini kami persembahkan di bawah kaki salib Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya menyucikan dan memberkatinya. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah diberitakan di tengah-tengah kami, yang memberikan kepada kami pemahaman baru tentang makna nyanyian puji-pujian, nyanyian ucapan syukur, dan segala bentuk alat yang dipakai dalam mengungkap puji-pujian dan ucapan syukur itu. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu. Oleh karena hidup kami adalah anugerah-Mu semata-mata. Dan dengan firman-Mu yang kami telah dengar pada saat ini, yang telah mengenyangkan jiwa-jiwa kami sekarang siap memasuki 6 hari kerja yang akan datang. Kiranya Bapa akan terus menyertai kami dan bekerja bersama-sama dengan kami. Baik ketika kami berada di tengah rumah tangga kami dengan segala aktivitas, kegiatan, dan permasalahan dan pergumulannya, maupun ketika kami menyebar di tempat-tempat di mana kami bekerja. Anak-anak kami menyebar di tempat-tempat di mana mereka bersekolah. Dan secara khusus Bapa, kami berada dalam masa-masa persiapan. Suasana Natal yang penuh dengan sukacita telah memenuhi hati dan pikiran kami. Mulai terasa di tengah keluarga dan rumah tangga kami, di mana pohon-pohon Natal sudah berdiri. Kiranya sukacita Natal ini tidak akan berakhir hanya di sekitar perayaan saja, tapi akan berlangsung terus sepanjang hidup kami. Kiranya sukacita Natal ini akan memberikan kepada kami sikap hidup yang baru,
sikap hidup yang berkenan kepada Sang Putra Natal itu, yang datang untuk mati bagi dunia dan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau curah limpahkan kepada kami. Baik berkat-berkat itu dalam bentuk sukacita hidup bersama, kegembiraan bersama dengan anak dan cucu, sukacita melalui keberhasilan kerja, keberhasilan pendidikan anak-anak kami, sukacita melalui pemulihan dari dan kesembuhan dari sakit penyakit, dan segala bentuk pemberian-Mu yang membuat kami bersorak sukacita sebagai berkat-berkat-Mu. Secara khusus anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun pada hari ini dan sepekan ini, keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada hari ini dan sepekan ini, kami sidang Jemaat-Mu bersukacita dan bersyukur bersama-sama dengan semua keluarga ini. Kiranya Engkau menyambut sukacita keluarga dan kami semua sebagai asap bakaran dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus dan berkenan kepada-Mu, Bapa dalam surga. Sementara kami bergembira di hadapan hadirat-Mu, ketika kami berada dalam suasana Natal yang penuh dengan sukacita ini, kami hendak membawa kepada-Mu anak-anak-Mu yang dalam perawatan intensif, anak-anak-Mu yang berada dalam pemulihan-pemulihan sambil menegara kepada-Mu, menantikan kesembuhan-kesembuhan yang sempurna daripada-Mu jika Engkau berkenan. Dan secara khusus kami hendak berdoa, mengucap syukur oleh karena pimpinan dan pemeliharaan-Mu sehingga anak-Mu Oktaviani dalam keluarga Albert Tembong telah melahirkan bayinya dengan selamat lewat operasi sesar. Terima kasih banyak Bapa atas berkat-Mu yang besar dalam keluarga besar Albert Tembong, yang adalah bagian dari berkat-berkat yang Kau karuniakan juga kepada kami sidang Jemaat-Mu. Kami juga hendak berdoa secara khusus bagi Ibu Yasna Bonle yang sementara menantikan hari esok di Makassar, di mana mungkin anak-Mu ini akan menjalani operasi. Engkau kuatkan imannya, hiburkan hatinya, dan teguhkan pengharapannya kepada-Mu, supaya pada saatnya ia boleh kembali di tengah keluarga dan kami semua dengan penuh sukacita sambil mengucap syukur. Mereka yang berada dalam menantikan pemulihan penyembuhan daripada-Mu, yang sejak lama menderita karena sakit penyakit, Engkau tetap kuatkan iman mereka supaya mereka tidak berputus asa, supaya melalui dan bersama dengan penyakit-penyakit ini yang mereka pikul tiap-tiap hari siang malam, mereka masih dapat berbuat sesuatu yang baik yang berkenan kepada-Mu dan bagi keluarga. Bapa di dalam surga, Engkau mengetahui keberadaan kami sebagai masyarakat dan bangsa, di mana kami gereja-Mu sebagai bagian integral dari masyarakat dan bangsa ini. Ketika kami berada dalam situasi khusus di tahun politik ini, ketika seluruh bangsa sementara mempersiapkan diri untuk menentukan estafet kepemimpinan bangsa yang akan datang, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, kami mohon Engkau campur tangan Bapa, supaya pada saatnya kehendak-Mu diwujud nyatakan. Kami juga hendak berdoa bagi perdamaian dunia ini, di mana lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi harapan seluruh bangsa nampak seperti tidak berdaya mengatasi kemelut peperangan dan kemelut kemanusiaan yang terus-menerus terjadi di seantero muka bumi ini. Sementara kami juga dibayangi dengan penyakit COVID-19 yang terasa mulai kembali lagi. Semuanya ini keberadaan kami
sebagai masyarakat dan bangsa, dan kami sebagai gerejamu, kami berdoa kepadamu supaya engkau tidak membiarkan dunia ciptaanmu ini binasa oleh kekejaman bangsa-bangsa, oleh serangan sakit penyakit yang menyeluruh. Kami naikkan semua doa ini ke tangan-Mu Bapa. Dan ketika kami tiap-tiap keluarga sementara mempersiapkan diri untuk menyambut rayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus dalam rumah tangga masing-masing kami, seraya kami mengikuti kegiatan-kegiatan persekutuan di sekitar perayaan, Engkau kiranya memimpin menyertai kami. Kiranya sukacita yang sejati itu, damai sejahtera yang daripadamu akan memenuhi kami. Di tengah pergumulan apapun yang kami alami dalam rumah tangga masing-masing, berkati kami sidang Jumat-Mu. Pelayanan-pelayanan yang tersedia sepekan yang akan datang ini, perayaan-perayaan Natal yang sementara disiapkan oleh Panitia Natal Ora-Tabora, Engkau memberkati. Perayaan Natal keluarga yang akan berlangsung, Engkau juga memberkati Bapa, supaya sukacita Natal memenuhi seantero langit yang meliputi kami, menjadi satu kesaksian yang besar bagi perbuatan-Mu yang ajaib dan agung itu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan warta jemaat Minggu 10 Desember 2023 sebagai berikut. Yang pertama di Romawi 3, pelayanan khusus bahwa sakramen baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Desember 2023 jam 7.30. Bagi Bapak Ibu atau anggota jemaat yang akan membaptiskan anak-anaknya agar mengambil formulir pada tata usaha untuk didaftarkan. Romawi 4, ibadah rumah tangga, tidak ada perubahan, namun di hari Sabtu ini ibadah di keluarga AKBP Honesto, Dasing Lolo, Esos, MH, ini dirangkaikan dengan perayaan Natal keluarga besar Seko di Kendari dan mengundang pendeta, penatua, diaken, pekerja gereja, dan pengurus PK Semar. Tempat pelaksanaannya di Aula Gedung Semar Orel. Pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Romawi 5 seperti tadi sudah disampaikan bahwa latihan angklung dan paduan suara lansia hari Senin tanggal 11 itu ditiadakan. Namun pada hari Selasa untuk berangkat ke tempat ibadah Natal Klasis Kendari diharapkan semua untuk berkumpul di gereja pukul 15 atau jam 3 sore karena pelaksanaannya jam 4 atau pukul 16. Dan seperti yang kita sudah dengar tadi didoakan kepada saudara-saudara yang berulang tahun mulai pada tanggal 10 Desember sampai dengan 16 Desember 2023, juga yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 10 sampai 15 Desember, majelis mengucapkan selamat berulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita lanjut pada Romawi 8, ada penyampaian. Ini ada penekanan di nomor 2 bahwa jadwal ibadah gerejawi Jemaat Orel. Yang pertama adalah perayaan Natal Jemaat Orel hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 17, pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Dan yang mengisi puji-pujian
yaitu Angklung Lansia, PKB, PKSMAR, PKPG Concordia, dan Rayon 5. Dan yang kedua, Malam Pohon Terang, Minggu 24 Desember 2023 pukul 17, pelayan Pendeta Martinus, Pengturunan STH, dan yang mengisi puji-pujian Rayon 1, Rayon 2, PK Perkih, dan Remaja. Yang ketiga, Hari Raya Natal, Senin 25 Desember 2023 jam 7.30. Pelayan Pendeta Elazar N. Bonde STH, dan yang mengisi puji-pujian Rayon 3, Paduan Suara Lansia, Paduan Suara Jemaat, dan PK Smar. Yang keempat, Malam Kunci Tahun, Minggu 31 Desember 2023 pukul 18, pelayan Pendeta Martinus Pengturunan STH, dan yang mengisi puji-pujian Rayon 4, PKPG, dan Solo. Yang kelima, tahun baru, yaitu hari Senin tanggal 1 Januari 2024 jam 7.30, pelayan Pendeta Elazar N. Bonde STH, dan yang mengisi puji-pujian Sola Gracia, Karunia, dan Solo. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang ketiga, dalam menyambut Hari Raya 25 Desember 2023 akan dilaksanakan bersih-bersih lingkungan gereja, dan diharapkan warga jemaat melaksanakan kerja bakti bersama pada hari Jumat 15 Desember 2023 pukul 15 atau jam 3 sore. Kemudian poin yang ketiga, persembahan syukur Natal per jiwa tahun 2023. Amplopnya sudah ada di dalam amplop persembahan syukur bulanan masing-masing anggota jemaat, dan tersedia di dalam kotak info rayon dan diserahkan pada saat ibadah Hari Raya Natal Senin 25 Desember 2023. Berikutnya, yang kelima, info dari PKB bahwa Diakonia Kemanusiaan pada hari Minggu 17 Desember 2023 akan diadakan donor darah bertempat di Gedung Smar, Gereja Orel, dimulai jam 8 WITA sampai selesai. Mohon partisipasi jemaat, dan ini digabung dengan PKPG. Jadi PKB bersama dengan PKB mendonor darah, ya. Diharapkan yang bisa mendonor darah karena dapat menyelamatkan, ya, setetes darah dapat menyelamatkan nyawa bagi sesama. Kemudian info dari PKPG bahwa perayaan Natal PKPG Jemaat Orel dilaksanakan pada hari Jumat 15 Desember 2023 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di gedung Gereja Orel Kendari dengan dress code nuansa hitam dan gold. Diharapkan kehadiran semua pemuda Orel. Yang kedelapan, info paduan suara bahwa latihan dilaksanakan hari ini setelah ibadah jam ketiga pukul 19 di gedung Gereja Orel. Kemudian berikutnya, ini dari info BKSG Sultra. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa perayaan Natal bersama antar gereja sekota Kendari akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 17 bertempat di Hotel Claro Kendari. Demikian penyampaian, dan yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah jam 10 pagi ini yaitu laki-laki 86 orang, perempuan 95, jumlah 181. Yang hadir tadi pagi laki-laki 107, perempuan 194, jumlahnya 301. Demikian penyampaian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Sidang jemaat, saya tambahkan bahwa sepekan yang akan datang ini Bapak Penatua Matius Made Dharma akan berada di Kalimantan Timur dalam mengikuti rapat koordinasi PT Pupuk. Jadi saya undang kita mengiringi keberangkatan Bapak Penatua Made Dharma dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sebagai bagian dari doa syafaat kami kepadamu, maka pada saat ini kami secara khusus hendak mendoakan Penatua Matius Made Dharma yang akan mengikuti rapat koordinasi PT Pupuk di Kaltim. Engkau menyertai dia sepanjang perjalanan, memberkati semua orang yang engkau akan pertemukan dengan dia, dan mengaruniakannya hikmat dan akal budi. Sehingga kehadirannya dalam rapat koordinasi ini akan membawa berkat, membawa makna bagi PT di mana hamba-Mu ini engkau tempatkan dan engkau pekerjakan. Engkau mengaruniakan kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga dengan sukacita ia kembali di tengah keluarga dan kami sidang Jumat. Sekali lagi kami mohon penyertaan-Mu, pimpinan dan pemeliharaanmu kepadanya, dan kepada keluarga yang akan ia tinggalkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
mengakhiri ibadah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 341 ayat yang ketiga, Kuasamu dan Namamu. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milikku. Silakan duduk. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.